Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di tanggal 12 bulan November. Lanjutan dari kemarin yang saya bilang kalau misalkan USDT ada kemungkinan kita akan naik ya USDT untuk USDT. Terus saya bilang juga kalau misalkan mau ngetes, silakan tes di sini untuk buy. Dan saat video itu dimunculkan, saya bilang area ini udah saya overlay, lalu berikut langsung dia ada continuation, dia downtrend. Lalu berikutnya, sebelumnya juga mau saya klarifikasi area levelnya. Sebelumnya ada level hijau di sini yang mengatakan ini bisa menjadi area support, namun di bawahnya langsung saya menggambarkan juga ada namanya trigger downside. Di mana kalau misalnya trigger downside ini kalau misalkan kena, dia turun melewati, kita akan bullish di cryptocurrency dengan momentum yang sangat kuat. Dikarenakan apa? Alasan kenapa ada trigger downside itu ada. Lihat sebelumnya, ya. Sebelumnya adalah ini adalah low, titik ini adalah low yang membuat highs high tertinggi dalam USDT. Accumulationnya dari titik ini, titik awal mula, titik temu, titik kosong, titik kilometer nolnya ada di sini. Dan dia mulai running setelah itu dari mulai titik dari 470 ini, 460 sorry ya, apa tikernya 467 dia continuation, dia running ke atas level area resistance yang saya gambarkan di sini. Dia high time frame supply, dia melewati juga ada inducement di sini, level inducement. Lalu akhirnya dia kembali turun lagi, continuation, dia downtrend. Nah, level ini pentingnya kenapa? Karena level ini sudah dilewati, sekarang dia akan jadi trigger downside. Nah, kemarin juga saya gambarkan ya trigger upside-nya ya di sini ya. Di sini kalau nggak salah di resistance, kalau misalnya lewat ini jadi trigger upside. Namun nggak dilewati, alhamdulillah yang kita lewati adalah uptrendnya di sini. Ya, yaitu sekarang kita melewati ada trigger downside, akhirnya ada continuation momentum yang kuat 1, 2, 3 dan sekarang masuk ke support resistance flip yang daerah di sini yang saya gambarkan. Area ini emang nggak begitu presisi, namun kalau misalnya kita perhatikan aja tanpa gambar, sekarang kita masuk ke area demand. Di mana orang-orang sini mulai menjual ya. Berarti ini acclimation-nya kita dalam keadaan momentum yang sangat-sangat bearish. Kalau misalkan di sini orang-orang udah nggak percaya sama USDT atau nggak, berarti kita simpulkan di cryptocurrency berarti orang-orang sangat namanya euphoric atau misalkan sangat greedy levelnya di sini. Akhir yang kita gambarkan sekarang di 15 menit ya, kita sudah ada mulai namanya sejak turun masuk trigger yang di sini 450. Ya 450 sampai 430 di sini ini kita udah masuknya ke sifatnya accumulation untuk USDT. Kalau misalnya kita perhatikan juga altcoin yang lainnya, kayak misalkan kita ngebahas kemarin yang running itu Shiba ya, Shiba Inu. Shiba Inu tertinggi adalah hari ini. Shiba Inu hari ini tertinggi. Namun kalau misalnya kita lihat momentumnya ini nggak terlalu kuat. Ya, walaupun USDT-nya kuat karena momentum atau misalkan volume yang masuk dari USDT itu masuknya ke BTC semua di sini runningnya. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan BTC.D dominasi dalam BTC, kemarin dia running kuat kan, sekarang dia ada penurunan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan total 3, sekarang dia masih continuation bikin higher high. Continuation bikin higher high. Makanya dari itu di cryptocurrency itu ada 15.000 koin. Kita sulit untuk sudah sangat terbagi-bagi, total 3-nya nih sangat-sangat berantakan. Beda sama dulu kalau misalkan cuma ada 3.000, di bawah 3.000 itu masih enak lah market cap ya kan, masih kita lihat ada yang kenaikan 100% itu masih banyak. Namun sekarang kita intinya dari USDT-nya, USDT.D yang kita alami sekarang kita berada di area support resistance di sini. Ini yang kita perlu namanya acclimation, benar-benar bersiap-siap yang saya bilang kemarin hari Minggu ini kita akan memasuki bearish market di cryptocurrency. Bearish marketnya adalah dalam konteksnya adalah pullback dari yang kita gerakan kemarin ini nih BTC USDT. Nah, kenapa harus ada pullback? Karena untuk cari liquidity itu aja. Sekarang kalau bisa kita lihat sekarang ini udah naiknya cukup luar biasa ya. Kalau kita lihat di weekly-nya pun dia naik selama 2 minggu ini sudah dalam keadaan yang cukup kuat. Bisa jadi dalam 3 minggu dia running bisa. Biasanya sih emang kalau misalkan udah sekali running BTC itu bisa sampai satu bulan. Pullback-nya sebentar aja. Sebentar dan cepat. Maka dari itu saya sarankan adalah masang sniping entry. Sniping entry benar-benar kayak jauh gitu di 83 nih sekarang. Ini kan yang ungu ini adalah namanya fair value gap.
Ini adalah level-level fair value gap ya. 86, 85, 854 sampai segini 89. Ini adalah fair value gap yang tersedia di sini. Anda bisa pasang masing-masing ya, kalau misalkan mau bodoh gitu, pasang satu-satu boleh. Di masing-masing di area ini adalah $1, $1, $1, $1 risknya. Atau enggak, Anda cari atau Anda tinggal pantau aja, tunggu sampai dia benar-benar menggambarkan. Saya nggak bilang hari ini akan turun, saya nggak akan bilang ini, cuma saya bilang minggu ini dalam keadaan bearish market secara overall. Kenapa saya, kalau misalnya kita perhatikan nih dari hari Minggu ya, ini Friday dari minggu lalu. Ini kita masuk Minggu untuk Eigen, dia turun, dia nggak ada naik, nggak ada bullishnya. Terus kalau misalnya kita bilang Ray USDT, Radium dari hari Sabtu, kita masuk ke hari Minggu, dia dalam keadaan downtrend. Lalu berikutnya lagi kita misalkan lihat perpetual, di sini dia baru naik. Perpetual itu adalah gabungan ya, dia indeks. Kalau misalkan Solana juga dalam keadaan naik, masih bullish, Sunday, Monday, cuman momentumnya nggak sekuat dari hari Selasa minggu lalu nih. Ini momentumnya sudah mulai menurun, momentum tenaga dia naiknya. Sekarang kalau misalnya kita lihat BTC, dia masih kuat karena dia momentumnya larinya ke BTC. Uang market cap USDT-nya turun untuk masuk ke BTC. Ini meme banyak fake out di Sabtu, dia naik. Meme kita hari lihat di weekend dalam keadaan bullish ya. Sampai sekarang masih ada sisa, masih ada steamnya yang naik. Kita lihat bomnya misalkan di sini. Ini yang terjadi pada hari Selasa 15 Oktober, sebulan yang lalu itu mas, sorry. Ini yang tertingginya di 11 November. Itu kemarin ya, 11 November kemarin, terus dia turun, dia naik lagi. Jadi yang naik ini adalah meme coin. Kalau misalkan selain dari meme coin, kita melihat adanya Sunday, dia turun, dia dalam keadaan seperti distribution. Yang saya lihat adalah seperti distribution. Jadi keep eye on the crypto market. Hati-hati, it take you off, tiba-tiba it takes off downtrend gitu. Jadi pasang, kalau misalkan udah punya position, dideketin namanya, kita punya stop lossnya dideketin kalau emang udah profit. Kalau misalkan masih emang mau tahan di entry awal, nggak ada masalah. Yang kedua adalah pasang sniping entry, karena kalau misalkan BTC correction, cryptocurrency correction itu kalau dalam keadaan bullish market itu cepet, 3-4 hari dia udah bullish lagi biasanya. Ada dua tetap ya, ada correction, ada time correction, ada price correction. Price correction ini dia kalau misalkan dia cepat juga naiknya. Setelah dia turun, biasanya kalau misalkan seperti ini dia naik, dia turun, ada aku distributionnya, dia coba turun lagi. Dia turun seperti ini misalkan, kalau ini cepat, setelah itu di sini kita melamban. Terus coba lagi ini. Nah ini biasanya kita nggak tahu ya dia bakal turun lagi atau enggak. Bisa jadi dia turun lagi, atau enggak kalau misalkan enggak, dia naik langsung continuation, dia naik ke atas lagi. Itu untuk kurang lebih seperti ini. Cash ini sekarang udah kena stop loss, MIU saya cancelled, stop loss order place, limit order executed. Oke. Masih ada buy ya, saya tetap makanya adalah $1. Kalau misalkan untuk trading, jadi kalau misalkan lo $1, kalau menang bisa $2, saya ambil setengah, 50% saya ambil. Kalau misalkan balik lagi kena stop loss, saya untung $50, setengah $, 50 sen maksudnya. Setelah itu kalau misalkan dia running lagi di 4 atau enggak 5, saya ambil lagi 25%. Setelah itu kan risknya yang saya dapat benar-benar kecil banget setelah itu saya turunin untuk risknya. Ya, riset saya kecilin. Kan gitu, misalnya sisanya saya biarin free running sampai ke stop loss yang utama. Nggak ada masalah. Kalau misalnya itu sering kena lagi gitu. Setelah itu. Cuman beberapa kayak misalkan kemarin nih saya Shiba nih running terus gitu. Biarin aja. Ini udah free runningnya. Cukup besar ya. Jadi ini nggak akan saya dimin terus, kayak dia naik sedikit, saya take profit lagi, step by step. Karena momentum kita dalam keadaan bullish. Jadi kalau misalnya dalam keadaan bullish, kita untuk leaving out
small amount of money yang kita biarin running itu nggak apa-apa. Dalam kita lagi ngomongin konteksnya adalah pakai leverage. Tapi kalau misalnya kita pakai spot market, emang tujuannya adalah investment untuk jangka swing trading, misalkan untuk short term trading 3 bulan 4 bulan untuk di hold ya nggak, jangan diikutin perkataan saya yang tadi. Kalau misalkan untuk swing kayak tadi ya udah kita lihat di daerah support, misalkan daily ini udah mulai swinging gitu, moving average-nya sudah bullish. Kita boleh entry di daerah area support di 4 hour, misalkan dia misalkan ada dips di sini nih, kita masuk dips sini 48, ya keep holding kan, nggak masalah, keep holding. Jangan ambil 2% gitu. Tapi kan kalau misalnya kita tahu sendiri kan cryptocurrency naiknya bisa sampai 200, bisa sampai 300% gitu. Kalau misalkan sudah bull market. Tapi ingat, momentum adalah yang terkuat adalah koin baru, koin baru, koin baru, koin baru. Jadi jangan pernah merit tuh yo koin. Kalau misalkan kita di cryptocurrency dulu kita bisa nikah agak lamaan, bisa nikah 1 tahun, bisa nikah. Tapi kalau misalkan sekarang altcoinnya banyak banget. Jadi kalau misalkan mau nikah palingan 1 bulan 2 bulan, habis itu cerai, habis itu kita cari lagi yang koin baru lagi yang bagus. Tahunya bagus apa enggak ya nggak gitu. Ya hunting. Tapi jangan berarti kita cerai total ya. Misalnya kita ceraiin misalkan 50%. Setelah itu kita moving out. Karena kita nggak tahu momentumnya lagi turun, lagi pullback dalam, terus kita asumsinya udah benar-benar oh ini udah correction dalam, akhirnya dia pullback lagi. Sekarang yang saya lihat itu adalah hamster. Saya lagi pantau hamster. Hamster nih kan terbang kemarin tinggi di sini, dari sini ke sana, naik 200%. Nah sekarang kalau misalnya kita ngeliat 200% kan, kalau misalnya kita lihat angkanya, oh ini is very scary. Kalau misalkan dia turun lagi, saya udah pasang nih, ada sniping di 03614. Alasannya adalah di time frame yang lebih kecil. Namun kalau di sini saya mau ngambil di sini ya. Bisa jadi dia turun ke 3174. Ini nanti di sini ada, kalau kita lihat ada sedikit consolidation di sini. Kalau misalnya kita lihat time frame lebih kecil pasti di 1 hour ya. Jadi nggak ada juga di 30 15 3 menit. Ini di sini gapnya, tapi lebih penarikan lagi yang di bawahnya, menarik lagi di bawahnya sini di 28 sampai segini. Kalau itu sampai pernah akan balik lagi ke situ, kemungkinan besar sih nggak mungkin aja dia bakal balik ke situ, bukan nggak mungkin ya. Di sini soalnya kita habis naik 170. Kalau misalkan yang saya katakan betul tadi momentumnya sekarang adalah bearish, ya kemungkinan besar bisa kena aja di 36. Di sini saya nggak akan nyari untuk all time high lagi, nggak. Di sini saya akan targetin misalkan di area-area inilah, area resistance yang sebelumnya di sini 10x di sini. Oke. Sekian aja ya untuk hamster, untuk video kali ini. Untuk hamster di sini saya juga masih pantau, di sini saya juga masih cari entry, di sini entry untuk buy masih saya punya. Udah kena stop loss. Udah kena stop loss hamster saya di sini. Nah, yang di sini lah tadi kayak tadi nih. Saya udah ambil untung setengah pas 2%. Saya udah ngambil untung. Ini lagi lucu-lucuan aja, saya tarik ke sana. Nah, ini 2% udah kena di sini ya. 2% di sini pas kena stop loss ya udah deal dan deal udah kelar. Saya untung 0,5 dolar. Mau sebagus apapun koin apapun itu, kalau misalkan udah dua kali lipat saya jual setengah pasti. Untuk ngamanin entry saya. Karena nggak dibilang entry saya bagus, nggak bagus-bagus banget, cuman karena resikonya kecil, dapat 2%, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga 2%-nya. Namun kalau misalkan yang untung, saya dapat 0,5% dari portofolio. Win rate-nya sekisaran 37 sampai 40%. Kecil, cuman dapat duanya, dibilang dapat 2, setelah itu dia running lagi di 5, 7 bisa saya ambil kan. Di 5 kali lipat, di 6 kali lipat dari entry saya bisa saya ambil lagi.
Di sini saya ada buy limit lagi, kalau misalnya itu fail ya kan 05, saya ambil lagi yang lebih bawah lagi di sini. Saya ambil lagi untuk ambil 2 kali lipatnya, saya jual lagi setengahnya kalau misalnya itu saya dapat 0,5. Ingat ini belum dipotong sama ongkir ya sih, kita pinjem barang di leverage-nya. Jadi lumayan mahal. Jadi lumayan mahal total. Di sini saya ambil sniping di time frame 1 minute. Biasanya gampang banget kena ini nih. Gampang banget kena stop loss. Ini yang bikin kadang ngerusak, kita pengen pasang stop loss tapi kadang kena, habis itu dia langsung pump lagi. Kita bisa mengatasinya dengan cara stop limit tapi nggak terlalu bahayanya. Saya dulu pernah punya waktu di mana saya pakai stop loss limit. Jadi saat harga turun di sini nggak harga market dijualnya, namun saya pasang lagi harganya di harga saya entry misalkan kayak gitu. Itu pernah saya liquidated gara-gara $100. Saya tinggal tidur, harga market tiba-tiba langsung turunnya ngedamnya gila-gilaan karena leverage yang saya pakai kan besar. Kalau misalnya turun segini cuma $1, sedangkan kalau misalkan saya pakai stop limit, yang bisa terjadi ya jangan dia nggak pernah balik lagi. Tiba-tiba hilang aja udah. No info. Ini ya, USD2.D-nya short term-nya tuh lihat kan ada momentumnya udah kuat kan, sudah menguat. Jadi saya bakal take out nih kalau misalkan entry-entry yang saya punya untuk long yang nggak profitable. Ini bakal rugi $1. Ini belum saya take profit nih Bomi kalau nggak salah. Miu juga Miu. Oke, kita lihat ya. Dari sini momentumnya kuat untuk shortnya. Jadi kemungkinan nih saya cancel aja. Kok nggak muncul? Oke. Sekian ya, terima kasih.